Wahyu Arianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyu ya. Ya, Bang Masya Allah, Wahyu ya. aja. Itu panggilan di rumah. Panggilan di rumah. Ya, Iya, oke. panggilan akrab dari orang tua ya. Dan walaupun sekarang udah seringnya tidak bersama orang tua lagi. Ya, terakhir nih di mana nih kerjanya? Kalau saya sih dulu awal-awal memang asli Palembang, produk Iya. asli Palembang. Palembang. Jadi umur 20 tahun 2008 berarti umur 23 Iya. tahun itu pindah ke Bandung, lanjut sekolah. Ya biasalah karena kan kayaknya anak kos itu enak ya Kak, ngelihat adik gitu kan dulu kan Iya. wah, sementara saya di rumah disuruh nyuci mobil, disuruh nganter praktek, pas adik pulang itu kan oh kayaknya disambut, makanya ada motivasi untuk iya. coba keluar ya dari Palembang 2008. Nah terus sejak itu 2010 ya kadarullah keterima di bank ya. Iya. Saat itu orang tua saya nggak ngasih tahu ke orang tua, yang penting terima aja. Oh, Nah iya. hingga pada waktu itu saya WA ke ibu gitu kan, ke mama ya, mah saya terima nih di BRI gitu kan. Iya. Ya orang tua kan mungkin ngira wah ini kayaknya ecek-ecek, jadi ya kayaknya nggak terlalu senang gitu Oh, kan. B aja ya. Ya B aja, sementara Iya. setelah waktu itu adek terima di salah satu BUMN di Palembang yang besar Iya, lah di yang Palembang, bonafit ya. yang bonafit, sehingga wah kayaknya perlakuannya berbeda Oh. pada waktu itu. Nah sehingga pada waktu itu mungkin orang tua nanya-nanya ke teman, oh ternyata anakmu itu di BRI itu jalur khusus katanya, itu bisa masuk ke manajemen, bisa cepat untuk jadi kepala cabang Top katanya. manager ya, seperti Top manager. itu ya. Dan pada akhirnya senang gitu kan, wah baru responnya mulai bagus. Itu saya rasakan walaupun saya nggak bilang. Akhirnya di podcast ini saya cerita, jadi kesibukan saya dulu lebih banyak di bank ya, pindah-pindah ya, pernah di Jakarta, terus 2011 di Purworejo, kembali lagi ke Jakarta sampai 2016. Nah itu pegang perusahaan-perusahaan BUMN, kebetulan juga ada BUMN yang adik saya kerja di Palembang ini saya pegang. Jadi alhamdulillah pada waktu itu setiap bulan itu bisa pulang ke Palembang ya untuk ketemu orang tua. Padahal kan kalau di Jakarta agak susah ketemu, paling lebaran. Alhamdulillah pada waktu itu pindah ya, pegang perusahaan di Palembang untuk pembiayaan dan sering bolak-balik. Nah tahun 2016 ya alhamdulillah juga itu dapat kesempatan di sini ya, pegang untuk BRI Prioritas juga dari tahun 2016 itu di Palembang Rifai, dan 2017 sampai 2020 itu di Palembang Sriwijaya, sampai terakhir saya resign di tahun 2021. Nah itulah kurang lebih Pak Endi cerita perjalanan. Jadi lebih banyak di bankir ya. Dari 2010 ya artinya? Dari 2010 kurang lebih 11 tahun 11 lah. tahun, tapi tetap di satu bank yang sama? Tetap hanya di bank yang berbeda, sama. pindah-pindah kacinya ya? Ya, pindah unit kerja ya. Pernah di pusat, pernah juga di cabang pada waktu itu. Dan itu posisinya juga cukup ini ya, Mas, itu di level top manager. Ya, terakhir itu setingkat kalau boleh dibilang kabak atau kepala cabang. Saya resign. Tapi ceritanya pada waktu itu ke orang tua itu pernah sounding sih. Dulu tahun 2016, saya kan nggak ngerti ya. Yang saya ngerti urusan pernah riba gitu ya katanya. Saya ngertinya rentenir pinjam kasih 10 juta kembali 20 juta. Nah itu definisi saya riba gitu. Riba seperti itu. Kalau bunga mah enggak ya. Bukan, namanya bunga, apalagi kan ketika saya masuk itu dibilang, padahal saya belum ngerti ya. Kita ini perbankan ngambil uang nabung, kita kasih mereka bunga, dan uang itu kita salurkan, selisihnya dari kredit dan bunga simpanan itulah pendapatan. Berarti kita jual beli, bukan riba katanya. Betul. Dan kita punya misi itu untuk membantu masyarakat Indonesia untuk bebas dari tangan rentenir. Oh, jadi saya makin yakin dong, ini mulia sekali, masya Allah. Ya udah, oke lah. Sehingga pada tahun 2016 ada yang bilang gitu, kayaknya ini riba deh. Enggak lah, masih kekeh gitu. Bahwa ini jasa perputaran uang lah, seperti perputaran itu. uang kita bantu. Kalau rentenir, lu penting uangnya atau butuh uang atau enggak, usahanya enggak dinilai, kasih. Yang penting balik sekian. Kalau kita kan enggak ada perhitungan, jadi ya masih operasional dulu, kemudian setelah dapat tuh berarti dipercaya bank ya. Betul, gitu. Dipercaya gitu kan. Walaupun sebenarnya itu bukan dipercaya loh. Dipercaya, oh gitu. Ya itu karena kan apa? Kalau banyak orang mengatakan kalau kita dikasih pinjam oleh bank berarti kita dipercaya oleh bank kan. Betul. Padahal ketika kita dipinjemin bank, jaminan lu apa gitu. Ya, betul. Terus tuh ditanyain dulu warga sekitarnya, teman sekitarnya, terus siapa yang menjaminnya, dengan kata terus ada
sertifikat rumah, Betul. surat tanah. Berarti kita tuh dipercaya bank atau enggak tuh? Ya, sebetulnya. enggak, itu yang saya lakukan dulu. Itu yang saya lakukan persis juga dengan Iya, ya? teman-teman pada waktu itu, cari informasi. Iya, Ini iya. kayaknya intelijen gitu ya. Jadi intelijen untuk kemudian diberikan kredit. Ya, berarti betul seperti yang Pak Endi bilang. Ya, ini percaya atau apa ya? Butuh Iya. data untuk Secara ini diselidiki bagus gitu. ya dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah. Ya, ada penalti, Ya. kemudian ada bunga, Ya, kemudian ya. ada apalagi lah banyak Ya, sekali sampai kalau kita telah tuh ada belasan bahasa mengenai Ya. intinya tuh Betul. mengambil keuntungan itu ya, Ya, seperti ya, itu. ya, Walaupun betul. sebetulnya di Islam sendiri ada mengenal juga yang namanya selain kita riba, Ya. sebenarnya ada juga yang namanya jual beli yang Betul. secara syar'i seperti Betul, itu. jual beli secara syar'i. Nah, kapan nih merasanya kayaknya nih there's something is wrong nih? Ya, itu menarik sekali pertanyaannya. Jadi Iya. setelah 2016 ada yang mulai berhenti ya isu-isu dari perbankan itu bahwa bank itu riba gitu. Ya. Teman mulai berhenti tapi hati saya masih keras gitu kan. Ya udahlah. Nah, kebetulan tahun 2018 ada kesempatan gitu bareng keluarga, bareng mama ya pada waktu itu papa lagi sibuk. Saya bareng dengan beliau dan ada kajian tahun 2018 itu pas lagi umroh. Di mana kajian? Lagi di Mekah gitu pada waktu itu ya. Di Mekah atau di Madinah saya lupa pastinya. Pada saat biasa setelah sholat kan ada setelah sholat ada kajian. Betul. Ya, pada saat itu salah satu ustadznya yaitu menyampaikan bahwa rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Kalau rezeki yang halal itu sudah jelas kita suka sama suka, berarti tidak ada unsur zolim, tidak ada unsur memaksa dan juga salah satu pihak yang dirugikan. Itu caranya. Iya. Kemudian saya bertanya itu seperti apa ya? Nah, saya pakai istilah-istilah yang agak kalau orang bilang itu muter sana sini dulu supaya nggak to the point ya intinya ya. Jadi saya bilang gimana kalau semuanya suka sama suka, tapi misalnya barangnya itu nggak apa ya, tidak sesuai dengan syariat pada waktu itu. Nah, ustadznya bilang, ini maksudnya apa? Anda bekerja di rokok? Enggak, saya bilang. Terus apa Anda bekerja di minuman keras? Enggak, saya bilang. Juga. Terus apa sih coba kasih lihat? Saya di bank. Oh, di bank katanya. Nah, kalau di bank sama seperti ini ya, berarti ada kita pinjam sekian misalnya. Ustadznya menjelaskan pinjam 1 miliar, kemudian dikembalikan jadi 1,1 miliar. Itu ada tambahan. Tambahan itu disebut riba katanya. Berarti sama saja kita bilang ketika kita zina sama seperti zina dikatakan, walaupun suka sama suka, apakah itu mengubah status aktivitasnya menjadi halal? Saya bilang tidak. Nah sama kan? Seperti itu. Tetapi apa yang membedakan? Ketika kita dengan lawan jenis itu menjadi halal, katanya adalah akad. Ya jadi akadnya antara pinjaman itu akadnya apa? Apakah pinjaman? Apakah jual beli? Nah kalau jual beli bisa seperti ini kata ustadznya pada waktu itu. Ketika kita beli rumah, beli rumah harga rumahnya 1 miliar. Tapi minta tolong bank untuk membelikan. Ya bank belikan, gitu. Kemudian bank membeli, berarti status rumah itu punyanya bank. Punya bank, oke. Ya, kemudian dari bank tersebut bilang, ini saya beli rumah ini 1 miliar. Bentar. Kita pelan-pelan. Ya. Si A mau beli rumah nih. Si A mau beli rumah. Katakanlah saya mau beli rumah ke Pak Endi. Ya, oke. Nah, Mas Wahyu mau beli rumah ke saya ya. Betul. Ya. Tapi saya tidak punya uang gitu. Nah, kemudian ada satu ya misalnya dari lembaga gitu kan. Dari bank tadi. Nah, bank tadi beli rumah ke Pak Endi. Belinya 1 miliar karena saya tidak harus beli dulu ya. Harus beli dulu. Pindah tangan dari Pak Endi ke bank. Sekarang rumah jadi milik bank. Pada akhirnya saya mau beli di bank. Nah, kata bank karena saya beli rumah ini saya butuh dapat keuntungan. Iya, saya mau jual ke kamu ya seperti mau jual ke saya harganya berapa? Tentu tidak 1 miliar lagi karena ini akadnya mau dapat keuntungan dong. Betul. Akadnya jual beli. Akhirnya saya jual 1,1. Nah, kemudian saya cicil selama 2 tahun, 3 tahun. 1,1 disepakati, disepakati cicilan tanpa denda dan keterlambatan dan sebagainya. Yang seperti itu kepercayaan. 1,1, 1,1. Saya cicil. Nah, perjanjian saya mau cicil nih, misalnya saya mau cicil, sekian bulan nih, misalnya setiap bulan berapa? 36 bulan misalnya. Tetapi akadnya jual beli. Jadi sebenarnya sama 1,1 ya, 1,1 tadi di bank yang konvensional itu kan bunga 10%, 1,1 kan. Nah, ini juga 1,1 tapi akadnya jual beli. Sama seperti kita ke lawan jenis kalau pengen menikah. Ya sama-sama bercampur. Intinya tapi akadnya ya? Akadnya, yang penting di akad. Jadi gitu. 36 bulan misalnya katakanlah. 36 bulan. 1,1. Ya. Berarti 1,1 dibagi 36 dibagi bulan. 36 bulan. Misal terdapatlah sekian ya. Dan itu tanpa bunga. Tanpa penalti, tanpa denda dan ongkos-ongkos dan lain-lain sebagainya. Ya, itu yang disampaikan oleh Ustadz. Akhirnya saya paham. Nah,
sejak tahun 2018 itu saya coba ya ke orang tua gitu. Gimana kalau saya resign? Wah, itu reaksinya Gimana tuh? keras sekali gitu kan. Wah, Gimana? sayang nak, kamu kan sudah posisinya sudah bagus, sudah punya rumah udah dinas. mulai bangga nih. Iya, sudah punya mobil dinas sendiri, sudah Kan punya tadinya tim. kata Bang Wahyu Heeh. begitu pulang nggak dijemput nih ya biasa Iya, aja. biasa. Begitu tahu dijemput di Iya, bandara ya. begitu. Ini masa- lebih happy udah gitu kan. udah isinya apresiasi orang kan udah berbeda nih. Betul. Karena kan Terus pada saat lagi di puncaknya seperti itu memberi ketahukan orang tua bahwasanya Iya. mau resign betul, gitu. mau resign. Jadi gimana tuh? Jadi orang tua ya seperti karena sambar petir di siang bolong gitu kan. Wah, itu saya sempat dibilangin, wah nanti mau makan apa? Kamu kan Iya. pada waktu itu belum menikah gitu kan. Iya. Nanti ketika nikah istri kamu mau dikasih makan apa? Terus juga sekarang gimana kalau misalnya cari kerja itu susah loh. Nggak gampang Nggak loh. gampang, apalagi posisi sekarang gitu kan belum tentu ini kamu orang yang beruntung. Oh, ini masih keras. Nah, udah, tapi saya cobalah gerilya nggak bisa. Ya biasalah orang tua ya sering bergerilya melalui teman, melalui Jadi, saudara. Penyampaian pertama tuh belum diterima sama keluarga besar. Masih keras Terus? ya. Terus Terus ke teman, ke teman. ke teman-teman juga, terus juga ke saya ngerasa sih, saya nggak tahu, tapi saya rasakan ketika ada keluarga Iya. itu sayang loh kamu berhenti. Nah, ini siapa yang membisikkan? Saya yakin sih walaupun nggak boleh berprasangka tapi boleh ya kita kan dibeli akal ya. Iya. Kok tiba-tiba ngomong seperti itu ya udahlah. Jadi agak-agak susah Ini sampai ada utusan ini. ada utusan. Kayaknya ada utusan sehingga ya udah sampai tahun 2020 ya qadarullah Covid dan pindah juga ya. Nah, pada saat Covid itu sepertinya ini momentum yang tepat gitu. Oh, iya. Ya karena kan saya tidak pernah ngantor gitu kan WFH Oh, pada waktu WFH, itu. Jadi iya. ya udah dan juga pada tahun 2021 itu mau menikah, ya menikah kan telat ya. Iya. Sebenarnya sih nggak telat tapi ya mungkin waktunya dikasih. Ya, mungkin karena kesibukan tadi ya. Oke. Ya, nah saya bilang dulu ke calon istri pada waktu itu, kalau saya resign, apakah kamu tetap bersedia? Ya bagus katanya. Bagus. Iya. Alhamdulillah. Bagus ya? Satu tembok lewat. Oh, istri malah calon support istri malah banget. support ya. Calon istri pada waktu itu sangat support ya karena Tapi dikasih tahu nggak? Lo kan saya ketika berarti kan mulai dari nol lagi nih. ya, Gitu. sangat support. Sangat Yang penting support. katanya kayak kamu kerja aja gitu. Kalaupun setelah kerja belum dapat hasil, yang penting kamu kerja aja dulu. Itu tanggung jawab gitu. sebagai laki-laki katanya. Wah, itu Deal. satu modal yang besar ya. Betul, itu ya. betul, ya. Suntikan moral yang sangat besar Iya. itu. Oke. Iya, berarti kan tinggal satu lagi nih orang tua. Orang tua, gitu ya. iya. Tadinya kan saya khawatir nih, aduh ketika satu Calon istri sama iya, orang kalau tua. dua-duanya nggak setuju itu berat lagi. Iya, Akhirnya saya berdoa kepada Allah gitu kan. Ya Allah gitu kan. Saya ini menjalankan apa yang Kau perintahkan. Saya itu Iya. pengen terlepas dari dosa-dosa gitu kan. Iya. Bagaimana mungkin caranya saya lepas dari dosa, membersihkan diri saya, tapi saya masih di dalam lumpur. Jadi mohon keluarkan ya Allah. Kalau memang betul. Engkau ridho kepada saya, Iya. tolong Engkau luluhkan hati kedua orang tua saya. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi Masya doanya Allah. gitu. Ketika setahun lewat, tahun kedua ya baru saya bilang gitu. Setelah menikah, setelah 2 tahun, saya bilang ke ya kalau papa kayaknya sih aman-aman aja lah ya. Iya, Kalau iya. mama saya bilang saya sudah resign gitu. Iya. 2 tahun lalu saya sudah resign. Oh, gitu. Iya. Walaupun tidak disetujui. Walaupun tidak disetujuin. Tetap ya. Ya. Alhamdulillah respon beliau, oh sudah resign ya? Ya sudah. Alhamdulillah saya sih takut betul-betul menjaga ini Pak Iya, Edi iya, ke iya, teman-teman gitu kan. Iya. Biasanya kan kalau di kantor Iya. keluar itu kan ada perpisahan, orang posting di Instagram Ya, sampai jumpa gitu, kembali ya, apa. ya, Saya ya. betul-betul apa ya bungkam menurut mereka untuk tidak posting di Instagram, Ada untuk tidak farewell lah segala takut- macam ya. takut jantungan gitu Iya, kan. iya, Oh, iya. langsung tiba-tiba kok taunya dari orang, tidak tahu dari anak sendiri gitu kan. Jadi waktu perpisahan tetap ada perpisahan. ada Tapi saya tidak tidak di posting. medsos ya. Tidak di medsos, dan di Palembang juga saya kunci juga. Dikit Jangan ya, coba ada yang apa kasih tahu gitu. Iya, iya, Walaupun iya. keluarga saya sering ketemu juga dengan Keep mereka. silent lah ya, Keep seperti silent itu. aja Mhm, gitu. mhm. Jadi ya alhamdulillah setelah 2 tahun kan paling nggak saya bertahan hidup gitu ya. Iya. Betul, jauh jadi menurun. setelah jeda antara memberitahukan kepada orang tua itu 2 tahun 2 setelah tahun, ya. setelah resign. Ya, setelah resign 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu apakah aman-aman saja kehidupan tanda kutip kehidupan ekonominya atau gimana? ya jauh menurun sih. Jauh menurun, Jauh menurun ya. tapi kan ya namanya rezeki dan lain sebagainya itu sudah saya percaya sudah Dan diatur. itu sudah dipikirkan sudah konsekuensinya ya. dipikirkan.
entah kenapa gitu ada beberapa tawaran gitu, mau jadi dosen nggak gitu kan. Oh malah ya. Awalnya kan saya sering mengisi webinar gitu atau lewat Instagram. Nah tiba-tiba ada yang kontak, mau jadi ngisi acara nggak di universitas ini, jadi dosen tamu gitu lewat Zoom. Jadi ternyata responnya bagus, ada lagi jadi dosen. Nah itu juga lumayan pada saat itu untuk ya tetap ngirim juga sih, ada beberapa ke orang tua, ke istri. Jadi motivator gitu juga ya. Mungkin lebih tepatnya sharing pengalaman saya tentang ilmu keuangan di perbankan dulu dan juga insight apa gitu kan untuk menghadapi masa pensiun. Oh, justru malah ketika resign itu malah ada tawaran-tawaran lain ya. Tawaran, alhamdulillah seperti itu. Ya, walaupun kan, jauh tapi tetap aja ada pendapatan pada waktu itu. Dan setelah 2 tahun ketika setelah menyampaikan kepada orang tua itu sudah posisi sudah nikah. Sudah nikah. Bareng istri saya. Orang tua dari istri gimana responnya? Qadarullah udah meninggal, jadi memang sebelum meninggal. Sebelum meninggal, tapi memang saya sebelum menikah ya. Iya, sebelum meninggal. Sebelum menikah sudah meninggal, jadi tinggal hanya meyakinkan kepada calon istri aja waktu itu. Ke calon istri gitu. Nah, sekarang sudah menikah kurang lebih 2-3 tahun. Sudah punya anak? Ya, belum. Doakan saja. Iya, insyaallah. Nah, ini untuk kalau istri sendiri kerja? Kemarin sih sempat kerja ya, kebetulan juga punya beberapa usaha juga ya. Mungkin itu karena nggak terlalu saya di press juga untuk cari pendapatan, karena memang sudah ada usaha juga ya. Jadi setelah itu memang lanjutannya itu ya saya nggak tahu ya apa memang jalannya dan Allah itu baik gitu. Ada beberapa peluang juga. Nih ada tempat kosong gitu. Kalau mau silakan dipakai ya. Tapi kita bagi hasil, itu kata keluarga dari istri saya gitu kan. Kita bagi hasil. Ada kebetulan di sana itu ada sekolah penghafal Al-Qur'an. Jadi sebagian dari keuntungan kafe ini gitu kan, itu juga untuk sana. Oh, jadi sekarang Bang Wahyu setelah resign dan juga sering mengisi webinar, mengisi event-event segala macam itu, baik itu di instansi maupun di BUMN segala macam, ada juga usaha. Usaha di bidang kuliner, lebih ke coffee shop, kemudian juga ada sampai sekarang masih jalan. Masih, iya, dan juga 3 sih saya ngambil franchise kebetulan dari teman juga yang sudah resign dari perbankan, itu juga buka usaha franchise. Jadi saya ngambil dari dan situ itu juga. Tidak ada hubungannya dengan perbankan. Tidak ada dalam artian pinjaman riba segala macam. Ya, sudah saya riset gitu kan, tidak ada dan juga di franchise-nya itu kalau sekarang kan banyak yang tanda kutip bukan bodong ya, kayak scam gitu, kayak ada scam. Oh, ini bayar 300 juta, ternyata itu di apa ya, di boosting gitu, seolah-olah itu laku. Ternyata yang memesan 3 bulan penjualannya, ternyata yang pesan drop ya. Mereka sendiri. Itu tidak ada seperti itu. Ini harganya pas, yang saya dapatkan pas, dan ya insya Allah itu sesuai gitu. Justru setelah resign malah ada peluang bisnis yang oke ya. Ternyata gitu. Banyak Pak Indi. Alhamdulillah gitu. Jadi dan tambah yakin bahwasanya tuh rezeki Allah tuh kalau kita memang benar-benar ya kata orang manjada wajadah. Betul. Memang kalau bersungguh-sungguh. Betul. Oh, aku pengen tuh bebas dari riba dan semata-mata untuk mengharap ridha Allah. Betul. Allah tuh akan menunjukkan jalan yang lebih baik lagi ya. Betul. Yakin ya seperti itu ya. Yakin. 100% yakin. Masya Allah. Karena kan saya juga ini lagi proses belajar ya, karena kan hijrah itu tidak gampang. Mungkin orang bilang saya hijrah, tapi saya bilang saya belum 100% hijrah. Karena hijrah itu ibaratnya kita bayi yang baru lahir kembali untuk sampai ke titik sekarang ya. Itu tidak mungkin bayi itu bisa langsung jalan. Tidak mungkin bayi itu bisa langsung lari gitu kan, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Merangkak dulu, berjalan, dan biasanya ada yang nuntun, ada yang ngasih tahu arahan seperti itu ya. Jadi kalau Bang Wahyu sendiri sekarang apakah berjalan sendiri atau ada teman-teman nih? Sampai sekarang masih coba belajar sendiri. Saya berharap juga nanti ketemu mentor juga ya, mentor untuk bisa membimbing, karena itu untuk istiqomah itu tidak gampang ya, untuk ini naik turun gitu kan. Ya, yang penting saya pengen tetap belajar. Mudah-mudahan dari apa yang saya pelajari itu bisa ada satu titik itu bisa lebih cepat ya untuk naik ke atasnya gitu kan. Ya gitu. Karena kalau kata orang yang istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat ya. Istirahat ringan, istiqomah berat gitu ya. Apalagi urusan-urusan terkait dengan rezeki tadi rezeki itu godaannya luar biasa itu. Tapi secapek-capek kerja itu lebih capek nganggur loh. Lebih capek nganggur, betul. Ya, ketika zaman COVID kemarin banyak yang kaum rebahan ya. Kaum rebahan. Kebanyakan sih teman-teman termasuk saya sendiri ngobrol, waduh
saya tuh rebahan tuh udah berbagai jurus tuh, capek banget tuh rebahan. Mending kerja, capek kerja tuh, ya ada hasilnya kan seperti itu. Dan Bang Wahyu termasuk orang yang tidak mau ya kaum rebahan aja ya. Dan pada saat itu memang malah tahun 2020 pas lagi COVID banget itu ya. Iya, COVID banget itu. Dan tapi yakin dan percaya bahwasanya ya. Allah tuh. Karena gini, saya sih basic saya kan bukan pesantren ya, Pak Endi ya. Jadi saya banyak dengar YouTube dari beberapa ustadz. Nah, ini saya mau cerita juga gitu kan tentang rezeki dan sebagainya gitu kan. Nah, banyak orang itu bilang, "Wah, ini rezeki." Nah, saya cari tahu gimana sih konsep rezeki menurut Islam itu. Jadi setelah saya pelajari dari beberapa referral yang saya dengar juga di YouTube ya, beberapa ceramah dan kajian, ternyata ada 3 katanya. Yang pertama itu nikmat, rezeki dan berkah. Nah, kalau nikmat itu apa? Nikmat itu segala sesuatu yang sudah Allah sediakan, Allah ciptakan untuk kita, ya. Tapi belum tentu milik kita. Contoh, misal saya melihat Baitur Rahman ini, masjidnya, masya Allah begitu indah. Tapi saya bisa menikmati dari pemandangan, dari saya bisa beribadah di sini, merasakan nikmat ibadah di sini. Ya. Apakah ini milik saya? Bukan. Nah itu nikmat. Ya, gunung yang indah, ternyata laut ya, masya Allah gitu kan, lautnya indah sekali Indonesia itu. Betul. Tapi itu bukan milik saya, ya. Jadi bisa saya nikmati, termasuk semuanya, ya, keluarga dan lain sebagainya itu nikmat. Nah, kemudian kita berbicara rezeki. Nah, rezeki itu sendiri ada macam-macam ya definisinya. Ada yang bilang, oh semua yang kita dapat atau kayak apa, harta pendapatan itu rezeki. Ternyata bukan, Pak Endi. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bisa kita nikmati ya, konsumsi gitu, dan kita pakai sampai habis, dan juga nanti menuntun kita sampai ke akhirat. Contoh gini, misal saya punya penghasilan, anggap saya punya penghasilan 1 miliar. Nah, apakah 1 miliar itu habis saya pakai semua? Kayaknya enggak deh. Mungkin saya pakai habis itu paling 30 juta, saya tabung 970 juta. Nah, pada saat itu apakah 970 juta itu habis ketika ya saya nggak tahu ya, misal meninggal itu tidak habis. Nah, itu bukan rezeki saya. Itu adalah bagian dari orang lain. Nah, itu rezeki orang lain ya. Itu rezeki orang lain. Jadi yang kita dapatkan itu belum tentu rezeki semuanya itu. Nah, terus ada yang bilang rezeki kan macam-macam ya, ada yang halal, ada yang haram. Kalau halal itu semua yang kita dapatkan dengan cara yang diredai oleh Allah, dan zatnya juga sesuai gitu. Nggak mungkin kita jual beli miras, itu kan bukan ya. Nah, kalau yang asalnya ya gitu. Kalau haram adalah yang sudah jelas gitu. Nah, selanjutnya keberkahan. Kalau keberkahan itu orang bilang selalu identik dengan apa yang kita dapat. Misalnya naik jabatan, wih berkah. dapat naik gaji, berkah. Apakah itu keberkahan? Ternyata bukan, Pak Endi, yang saya pelajari ya ini ya. Mohon dikoreksi ketika saya ada keliru ya. Ternyata keberkahan itu adalah setiap apa yang kita dapat itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itu keberkahan. Saya misalnya dapat mobil. Apakah dengan dapat mobil saya malah menggunakan mobil itu untuk maksiat? Ketika saya gunakan untuk maksiat itu tidak berkah. Tapi ketika mobil itu saya gunakan misalnya untuk jalan ke masjid, untuk bersilaturahmi kepada orang tua, untuk ke pesantren, itu berkah. Jabatan, ketika saya dapat jabatan baru, saya makin sombong, saya mengecilkan orang gitu kan, memaki-maki, jabatan itu tidak berkah gitu kan. Dan ketika saya dapat jabatan, saya bisa lebih memuliakan orang, insya Allah itu berkah. Itu tanda-tanda mensejahterakan pegawai itu jadi lebih berkah ya. Betul. Berarti ada salah nih yang istilahnya baru pulang judi terus masuk ke WC masjid nemu HP. Wah, ini rezeki anak soleh. Enak banget ya. Enak banget ya, langsung bilang rezeki anak soleh ya. Main judi, mau pipis mampir ke masjid nemu HP. Itu bukan itu ya konsepnya. Bukan itu konsepnya ya. Saya juga baru tahu, mudah-mudahan ya, makanya saya berpikir ya mudah-mudahan setiap apa yang saya lakukan ini dapat keberkahan dari Allah. Itu bisa kita rasakan juga gitu. Nah, jadi kalau setelah ini ngerasakan ada keberkahan untuk dengan lingkungan maupun dengan keluarga sendiri, bagaimana sekarang? Saya sih kalau apakah saya posisinya berkah atau tidak, itu walau alam ya, karena kan hak Allah untuk menilai, bukan saya merasa saya dapat keberkahan atau tidak. Tetapi saya nggak tahu, itu juga harus nanya ke keluarga ya. Apakah saya menjadi lebih baik, apakah sama ataukah menjadi lebih buruk. Kalau yang saya rasakan dulu, saya suka
melawan gitu ke orang tua ngejawab gitu kan, itu biasalah mentang-mentang di kantor ada jabatan banyak ini ya, banyak kru, banyak anak buah lah gitu ya, dapat pengetahuan tentang ekonomi, merasa lebih dari orang tua, padahal dulu diajarin ngomong oleh siapa gitu, orang tua gitu kan. Jadi betul. Ya, saya sebisa mungkin tidak mengajarin gitu sebisa mungkin ya, tapi ketika ini ada juga satu ilmu ya Pak Indi yang saya dapat gitu tentang adab gitu ya. Betul. Adab itu ternyata memang lebih penting dari ilmu. Betul, ya. betul Contoh sekali. Ya, misal ini bukan saya dulu juga ketika saya kerja di bank tahun 2010 baru terima. Wah, itu rasanya apa ya? Bahasa anak sekarang tuh ngefly banget. Wah, merasa hebat, keren. Berjalan di atas angin lah ya. Di atas angin. Saya ketemu teman gitu. Teman lama lah ceritanya. Nanya, kamu di mana sekarang gitu kan, pakai bahasa Palembang gitu kan. Saya di bank ini gitu kan. Oh, di bank gitu. Lah, itu kan ngapain di bank katanya? Bank kan riba. Kira-kira kalau menjadi saya itu apa? Itu pedih sekali. Langsung emosi. Gila, lu nggak tahu ya saya masuk ini berapa tahapan gitu. Dan hanya orang-orang spesial mengalahkan ribuan orang untuk masuk ke sini, dan lu nggak tahu apa-apa. Sejak saat itu saya hilang respect sama dia dan keluar. Nah, ketika saya belajar kajian juga bahwa memang sebenarnya di Islam itu ya, kita dakwah itu suatu apa ya, harus bisa dibilang itu kewajiban ketika kita berdakwah, karena kan saya pernah dengar juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, tidak kujadikan manusia dan jin itu untuk beribadah kepadaku, melainkan hanya untuk ibadah. Dan misi kita sebagai manusia itu untuk menyebarkan kebaikan dan menjaga bumi. Nah, salah satunya berdakwah. Nah, ternyata ya berdakwah itu juga ada caranya, Pak Endi. Jangan sampai ketika kita pengen menjalankan kewajiban kita itu suatu keharusan bagi kita, tapi kita menyakiti perasaan saudara kita gitu. Betul. Ya, kita berdakwah tetapi sakitin gitu. Yang penting gua enggak mau menyampaikan. Yang penting udah dakwah selesai, gua bebas dari kewajiban gitu. Tapi ada orang yang tersakiti, apakah memang seperti itu? Ternyata tidak gitu kan. Tidak hanya dengan istilah sampaikan walau satu ayat, bagaimanapun caranya, walaupun nggak enak. Betul, walaupun nggak enak. Tapi tiba-tiba ternyata Islam juga mengajarkan keindahan kan, karena Islam itu indah dan mencintai keindahan, damai, kedamaian, dan juga tidak ada paksaan gitu. Jadi banyak orang itu berdakwah itu mereka merasa ini gua harus merubah lo. Harus ini. Betul. Wah, kok lu sudah gua tanda kutip ya, sudah gua dakwahin kok masih gini-gini aja. Menjudge, wah neraka lo. Nah, itu ternyata setelah saya pelajari tidak bisa gitu. Bukan seperti itu. Tugas kita sampaikan, tapi sampaikan dengan cara yang betul. Perkara dia berubah atau tidak itu urusan Allah gitu. Tapi paling tidak dengan cara yang baik, cara yang ahsan dan menyenangkan orang tersebut kan. Menyenangkan orang tersebut. Contoh misalnya, ya nggak mungkin kan tiba-tiba ada ini contoh waktu cerita saya dapat ilmu di luar ya, kajian. Ada orang tua kita gitu kan, lagi baca-baca koran, terus lagi main-main tentang perbankan lah, anggap ya masih. Terus bilang, papa itu nggak boleh, itu riba, papa nggak, nanti masuk neraka. Apakah seperti itu? Nggak juga. Tapi ternyata gimana? Tunjukkan dengan perubahan akhlakmu. Nah, ketika orang merasa di sekitar kita akhlak kita menjadi lebih baik, ya mudah-mudahan mereka nanya, kok lu dari dulunya hatinya keras, kok jadi lembut ya, kira-kira kenapa sih bisa gitu? Nah, itu baru kita bisa ngobrol gitu. Bil hikmah lah, dengan hikmah ini kok kenapa nih bisa berubah nih kan gitu kan. Ya, itu adab. Itu adab kita. Jadi nggak gara-gara kita harus wajib nih berdakwah gitu kan, karena kan itu menggugurkan kewajibannya. Kalau itu fardu kifayah ya kalau dakwah itu ya. Jadi nyampainya nggak belajar. Nah, makanya kita perlu ilmu gitu supaya kita bisa berdakwah dengan cara yang betul dan tidak melukai hati saudara kita gitu. Apalagi sesama muslim kan kadang terakhir ini hal-hal yang nggak penting diributkan, misalnya seperti sholat gitu kan. Kok lu kunut? Salah dong. Kamu nggak yang benar nggak kunut lah. Benar, saya kunut. Kamu nggak kunut, ribut di situ. Padahal yang salah yang nggak sholat gitu kan, nggak sholat subuh. Nah, itu banyak seperti itu. Gitu pemerasanya. Saya mendapat sepakat sekali sama Bang Wahyu bahwasanya lebih mengedepankan adab, karena bil hikmah tadi seperti juga yang pernah disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman ya. Ketika kalau orang tuh tidak, kadang-kadang orang tuh tersentuh hatinya bukan karena ceramah kita, tapi dengan pola tingkah laku kita yang berubah itu. Kenapa nih? Akhirnya dia cari tahu sendiri. Kenapa sih abang berubah nih? Karena dia udah ini kayak lebih berkani. Yang tadinya mungkin ada penolakan batin, kayaknya memang pas gini nih. Dan juga kan kita tujuan kita seperti ini, ibarat saya pernah mendengar salah satu ceramah, ketika orang tua tidak lagi ada, kan meninggalkan 3 hal tuh.
doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sama amal jariah. Ibarat kata penceramah itu, ketika orang tua di desa menunggu zaman dulu ada wesel ya, kiriman wesel pos. Orang tuanya kan sudah nggak kerja lagi nih. Jadi harapannya tuh tinggal menunggu wesel dari anaknya yang di kota. Betul ketika banget. Orang tua sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, yang ditunggunya itu cuma amal kebaikannya, kemudian doa anak soleh, apa-apa yang dilakukan oleh anak soleh tadi kan, kiriman doa segala macam. Sumpah mungkin sekarang tidak terasa. Oh kaya, tapi ketika anak solehnya itu ketika dia sudah meninggal, baru kerasa nih. Apa istilah doanya, kemudian tuh amalan-amalan anaknya yang mengatasnamakan orang tuanya, itu sangat bermanfaat sekali di akhirat. Betul. Sepakat. Nah, jadi kalau sekarang kalau Bang Wahyu sendiri ini merasa ini sebuah kodo dan kodar kan, kita kalau berbicara kodo dan kodar ya, takdir ini sebuah takdir bukan seperti ini. Nah itu menarik sekali sih. Banyak saya juga ini, saya bukan saya sendiri ya, tapi saya rangkum dari beberapa ustadz gitu ya. Karena ini akan ada banyak versi juga Pak. Ada ketetapan bilang takdir seperti ini, kodo itu ini, kodar itu ini. Saya akan coba sampaikan dengan hal yang sudah saya rangkum juga ya, tentang kodo dan kodar. Nah kalau bisa saya tanya, dulu ada kejadian misalnya banyak orang itu berbuat salah mengatasnamakan takdir. Misal ada maling gitu kan, maling, wah ditangkaplah oleh hakim gitu kan, terus divonis kamu salah gitu. Terus lah Pak Hakim gitu, saya kan ini perbuatan saya kan terjadi. Kalau perbuatan saya terjadi berarti itu kan sudah takdirnya Allah. Masa saya dipotong tangan gitu kan? Allah sudah tahu kan? Allah sudah tahu katanya. Kok malah saya mau dipotong? Apa jawaban Pak Hakim? Oke, kalau gitu potong tangannya. Tangannya dipotong, kemudian Pak Hakimnya bilang ini juga Allah sudah ridho dengan saya, ini takdir Allah. Ketika kita kan? Betul sekali. Ketika kita bicara takdir yang sudah tertulis di sana ya, kita akan bingung. Nah, makanya banyak orang yang berlindung dengan kata-kata takdir. Wah, saya belum dapat hidayah, ini takdir katanya. Saya jadi anak durhaka, ini takdir. Banyak yang berlindung di sana. Nah, ternyata setelah saya pelajari bahwa kodo dan kodar itu adalah dua-duanya sebenarnya takdir, tetapi ada perbedaan. Kalau kodo itu khusus, hal yang khusus ya. Takdir yang sifatnya khusus. Kalau kodar itu takdir yang sifatnya umum. Nah, contoh gini, kalau manusia itu pasti mati nggak? Pasti. Semuanya pasti mati. Pasti mati, dan itu disebut pasti mati itu adalah kadar ya. Karena itu semua manusia pasti mati. Meninggalnya atau meninggalnya itu umur berapa itu kita nggak tahu. Nah itu yang disebut dengan kodo. Sama juga misalnya yang bersifat umum, matahari terbit dari timur tenggelam di barat, itu sudah tidak bisa dirubah, universal. Itu kadar ya, kodo dan kadar ya. Nah kemudian gravitasi, kalau ketika saya lemparkan sesuatu ke atas jatuh, itu sudah tidak kadar gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya khusus tadi ya, contoh manusia itu semuanya dapat rezeki nggak? Kalau pemahaman dapat rezeki, dapat semua ya. Itu adalah universal. Dapat itu kadar. Tapi kalau kodo, rezeki saya nggak tahu. Dengan Pak Endi mungkin bisa lebih gede dari Pak Endi. Ya, lebih saya tahu rezeki Pak Endi lebih besar dari saya, itu adalah yang sifatnya khusus. Nah, itu kadar. Dua-duanya itu tidak dihisap. Ya, jadi ketika kita misalnya saya manusia lahir gitu kan, itu sifatnya kadar ya. Kalau kodo, saya lahir dari keluarga ini, itu lebih khusus. Nah, banyak orang tuh yang itu dipermasalahkan, kok saya lahir di keluarga ini, di keluarga miskin. Nah, Allah ternyata itu memberikan kita adalah, kalau bahasanya itu kebebasan. Untuk supaya kita dari kita dilahirkan sampai kita meninggal itu dikasih kebebasan untuk jadi seperti apa kita. Ya. Yang dihisap itu bukan takdir kamu lahir dari siapa. Hidung dilahirkan misalnya pesek. Orang kan, wah ya Allah kok Allah nggak adil, hidung saya pesek gitu. Saya dilahirkan dari keluarga penjahat, ya udah saya jadi penjahat. Saya jadi penjahat. Nah, padahal gitu kita itu ada kebebasan memilih apakah kita jadi penjahat ataukah menjadi orang yang lebih baik. Ternyata yang dihisap itu adalah bukan takdir kita. Yang dihisap itu adalah apa yang kita bisa usahakan, atau kebebasan tadi, ikhtiar kita. Nah, makanya di sini ya seperti yang saya, kalau boleh kembali ke awal tadi, bahwa kita itu diciptakan untuk beribadah. Ya jadi kita hidup untuk beribadah. Nah, ikhtiar itu jadi bagian dari ibadah. Makanya ikhtiar kita itu apakah ikhtiar yang dimurkai atau diridhoi oleh Allah, itu kita yang memilih gitu Pak Edi. Luar biasa nih ini, jadi dapat enlightenment pencerahan. Jadi itu konsep perubahannya ya. Betul.
Nah, kalau dari Bang Wahyu sendiri, insight yang didapat nih untuk supaya bisa, ini kan udah walaupun Bang Wahyu ngomong, ini saya belum hijrah banget nih, tapi agar bisa kita ini kan bergeser nih, agar tetap istiqomah nih. Nah, kalau itu sebenarnya manusia itu kan terbentuk dari yang sering dilakukan dari kebiasaan itu, Pak Endi. Jadi banyak orang itu beralasan saya belum dapat hidayah, berarti ada juga bilang saya belum dapat motivasi nih untuk hijrah. Tapi ternyata belum untuk bisa panggilan nih. Belum dapat Begitu dipanggil tuh langsung di keranda ya. Gitu. Iya, dipanggilnya di keranda. Nah, itu jadi alasan. Tetapi ini ketika saya belajar juga ya bahwa kita tidak butuh motivasi sebenarnya untuk punya keahlian untuk beribadah. Jadi misal seperti anak bayi gitu kan, anak bayi ada yang bisa berhitung 1 kali 1 tambah 1 berapa. Apakah sudah ada motivasi ketika masih bayi? Belum, tapi dia bisa ada keahlian, diajari bahasa misalnya. Anak umur 3 tahun bisa bahasa Inggris walaupun orang Indonesia. Ketika anak seperti itu diajari, apakah sudah ada motivasi? Saya rasa belum, tapi dia bisa. Karena apa? Karena kebiasaan. Contoh juga kebiasaan, misal ya, ketika ada orang meninggal, apa yang sering kita katakan? Innalillahi. Itu adalah buah dari kebiasaan kita. Ya jangan sampai nanti ada orang yang meninggal, syukurin, rasain lo, ya. Melihat sesuatu yang misalnya yang tidak sesuai apa yang kita katakan, misalnya subhanallah gitu kan. Itu buah latihan kita. Tapi ada nggak orang yang di luar itu refleksnya ngomong yang lain? Ada, ngomong kasar, ngomong kata-kata yang dari kebun binatang itu ada. Itu adalah buah latihan. Nah, kebiasaan dia ya, kebiasaan dari orang itu. Nah, maka dari itu saya juga sekarang sedang membiasakan diri, misalnya ya, dipaksa membiasakan diri sholat itu tepat waktu gitu. Itu nggak mudah, saya bilang itu nggak mudah karena apa ya, dulu kayaknya nggak pernah deh. Bisa jadi ada yang bolong, bisa jadi injury time, itu nggak mudah merubah kebiasaan. Jadi saya paksakan juga berkumpul dengan orang-orang baik. Itu saya coba ya, walaupun tidak gampang ya. Ibaratnya kalau tadi ya bayi langsung disuruh lari kan nggak mungkin. Jadi butuh tahapan-tahapan. Nah, makanya itu saya lakukan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, bahkan juga ya kalau dari kebiasaan itu contoh lagi, ini saya kasih contoh lagi boleh ya? Ya boleh. Ini ilmu semua nih. Untuk contoh misal ada bilang kamu kok nggak nyumbang gitu. Ya tunggu ikhlas dulu dong katanya. Nah, ternyata ikhlas itu juga dilatih. Gitu. Awalnya kita nyumbang gitu kan di masjid gitu misalnya, sumbang 5.000 kok berat gitu kan. Ya udah deh saya naikin jadi 50.000. Itu mungkin di awal berat. Sampai nyumbang pun kalau ada orang di samping dikasih lihat 50.000, walaupun depan ditutup belakang dibuka gitu kan. Terus digeser masih ada keluar dikit, masih ada riaknya. Tapi ketika dilakukan terus-menerus, itu menjadi hal yang biasa bagi kita dan mudah-mudahan terbentuk keikhlasan dari kita. Nah, feel-nya udah dapat. Feel-nya sudah dapat. Nah, makanya sama juga nih dengan ketika saya pengen menjadi lebih baik, yang saya lakukan itu adalah coba lakukan dulu apa yang orang-orang baik lakukan. Ketika sudah terbiasa, ya sudah, itu bukan beban lagi bagi saya. Seperti itu sih ya, kalau yang pengen saya sampaikan insight-nya gitu, lebih ke kebiasaan sehari-hari gitu. Masya Allah, ini saya baru terus terang kan, saya juga alhamdulillah sudah sejak 2018 lah untuk meninggalkan hal seperti itu. Tapi untuk mendapatkan benar-benar pakemnya ini, ilmunya ini baru hari ini dapat banget Allah, nih. Terima kasih banget Bang Wahyu udah hadir di podcast Aku Mataku di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang, yang memang senantiasa kita menghadirkan perbincangan santai, tapi syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi dan juga informasi nih. Jadi mudah-mudahan di podcast ini juga kita tidak tahu kan mana yang hisapnya nanti yang terbaik. Kan siapa tahu dengan adanya seperti ini dapat menggugah diri sendiri dan juga orang lain. Aset kita juga untuk di akhirat ini. Jadi pemberat timbangan kita untuk surga. Masya Allah, itu dia yang kita tahu ini yang menentukan ya. Walau alam kita nggak tahu. Rupanya podcast kemarin tuh. Podcast kemarin tuh gara-gara itu ya, walau alam. Oke, sebelum kita tutup closing statementnya ini, Bang Wahyu. Kalau closing statement itu dari podcast ini adalah banyak orang selalu mengatakan, saya pernah sering mendengar, mungkin Pak Endi juga pernah dengar, bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi ternyata ketika saya belajar, itu adalah hal yang keliru kalau menurut saya. Karena hasil itu adalah murni Allah. Ketika kita punya pemikiran seperti itu, maka orang lain bisa nih umur 25 punya rumah. Ayo kita akan melakukan segala cara supaya sama. Ternyata nggak berhasil, kita akan menyalahkan, ini kok Allah jahat ke kita. Nah, padahal sebenarnya yang dihisap Allah tadi, seperti saya bilang, Allah menyuruh kita itu untuk ikhtiar. Perkara misalnya Allah kasih kita rezeki yang untuk menjadi lebih
kaya harta, ya itu adalah murni hak prerogatif Allah. Tapi ketika kita tidak mencapai itu, masih biasa-biasa saja, itu juga kita dapat kesempatan untuk pahala sabar gitu. Ketika kaya, ya kamu syukuri, karena itu lebih berat ya, harta kita akan dihisap. Tapi ketika kita masih menjadi belum seperti yang kita inginkan, itu adalah pahala sabar. Dan sabar itu akan menuntun kita lebih cepat ke surga kalau kita sabar. Ya mungkin untuk teman-teman itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf nih kalau saya ada salah. Kalau saya ada salah itu pasti salah saya sebagai manusia. Kalau dapat itu karena semuanya murni Allah gitu. Masya Allah. Intinya kalau berurusan dengan Allah tidak ada yang rugi ya. Tidak ada yang rugi. Ada pahala sabar, ada pahala ikhtiar. Masya Allah. Baik Bang Wahyu, sekali lagi terima kasih nih. Terima kasih kesempatannya. Pencerahannya sudah datang di podcast ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangan ini walaupun sederhana dapat benda ibadah dan pemberat kita amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin. Masya Allah. Demikian pemirsa ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Masya Allah.